Jatinangor. Lagi di SD Negeri Jatinangor ada masalah, ini sekolahnya terpuruk, dan perlu orang turun dan mau di sana. Nanti salah dia SD Negeri Jatinangor dan SD batu loncatan untuk kepala sekolah baru masuk ke sana tahun bukan nanti gitu karena kondisinya terpuruk. Dalam arti terpuruk itu kondisi bangunan bagus tapi proses pembelajarannya yang kurang. Jadi di Jatinangor kampung itu terbesar di Jatinangor, berdiri 1965 geologi. Kampung Berma impor induk pengembangan olahraga atlet-atlet sekarang di Jatinangor. Kalau salapan opat kali pacaringin, tahun salapan opat kali pacaringin masih jadi SD yang bagus, tapi kemudian 1-2 tahun namanya dari rusak mah enak 1-2 tahun terjadi keterpurukan karena kinerja kepala sekolah dan guru yang terlalu tapi sabaraha orang kali diculurkan. Terjadilah kemerosotan, orang-orang tidak lagi percaya untuk menitipkan anaknya belajar di sana. Yang ternyata menuju hampir ngaraya corona gitu ya, untuk bisa kembali bangkit menjadi sekolah yang normal seperti itu. Nah, akhirnya kami biasa dan pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alasan seorang Pak Iwan saya alhamdulillah ngiring guru penggerak dan mudah-mudahan kalau yang memang sadayana guru SMA Pasundan ngiring guru penggerak. Dan Bapak Ibu, Bapak Ibu dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang visi misi. Tapi sebelum itu mungkin ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendidikan guru penggerak, ibu bapak guru khususnya, dan mungkin di sini ada wakil kepala sekolah yang saya hormati. Terima kasih atas meluangkan waktunya hadir atas undangan Pak Iwan mungkin dalam acara hari ini. Beliau mau melaksanakan doa karya adalah tugas, salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kepada dalam Nabi besar Nabi Sultan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai pengikutnya yang taat dan patuh pada ajarannya sampai akhir zaman. Untuk hari ini yang tadi sudah di awal diceritakan, jadi beliau Pak Iwan ini adalah salah satu mungkin perwakilan untuk tahun ini. Baru Pak Iwan yang lolos mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya di angkatan berikutnya ada yang mengikuti juga, melanjutkan, mungkin diharapkan lebih banyak. Tapi tadi mungkin suatu saat Bapak semuanya mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah mungkin Pak Iwan, tadi saya ngobrol dengan guru praktiknya, pendidikan guru penggerak itu kurang lebih selama 6 bulan. Jadi Pak Iwan sekarang sudah menginjak bulan kedua. Ya, 4 bulan lagi beliau mungkin lulus. Alhamdulillah saya sebagai pimpinan ada perwakilan yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang beliau dapat dari pendidikan guru penggerak dapat
lagi. Dan mungkin ilmunya nanti bisa di sharing atau di mungkin tuan-tuan Pak Iwan beliau sekolah, beliau yang melaksanakan, beliau yang tahu, mungkin nanti teman-teman ya itu mungkin mengumpulkan hari ini. Jadi sudah di awal disampaikan adalah kegiatan atau tugas dari pendidikan guru penggerak, salah satunya adalah ini melaksanakan lomba karya dengan judul, kalau tidak salah Pak Iwan misalkan di buku diskusi bagaimana isinya, apa kita mungkin mengikuti zaman, contohnya kurikulum sekarang sudah berubah, nanti disesuaikanlah mungkin bisa kita gali bagaimana seharusnya ditambahkan, apa ada yang dikurangi atau masing-masing. Mungkin itu Pak Ibu, praktik Pak Iwan untuk pembukaan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan lancar kegiatan Pak Iwan. Terima kasih. Jadi betul Bapak Ibu, tadi setelah diungkapkan oleh Bapak Kepala, hari ini kita ngobrol sebetulnya dengan luar biasa saja. Kita akan ngobrol tentang visi misi sekolah yang notabene kadang-kadang guru mengajari sekolah tapi tidak tahu visi sekolah. Padahal apa yang kita lakukan di sekolah ini untuk menuju ke tercapainya visi sekolah. Bagaimana kita bisa melangkah ke sana kalau visinya saja tidak tahu, ya? Kadang-kadang visi juga itu visi siapa yang membuat, bukan atau saya atau visi sekolah. Tidak pernah didiskusikan dengan guru, tidak ada keterlibatan guru untuk membuat konsep gitu, untuk membuat visi itu. Demikian juga misinya dan kegiatan-kegiatan. Sehingga seolah-olah guru hanya bertugas mengajar, kemudian ulangan, lagi rapot sudah gitu. Hari ini yang akan kita lakukan adalah diskusi cita-cita atau visi keluarga sekolah terhadap murid dan anak-anak. Karena pada dasarnya tujuan kita adalah murid, ya. Tujuan kita ini membentuk murid seperti apa. Kemudian agenda acaranya yang pertama tadi pengantar, sudah diskusi, sudah diungkapkan. Kemudian nanti akan dilanjutkan pembahasan oleh Pak Iwan yang akan merumuskan kalimat Tuhan dan melihat visi sekolah. Jadi artinya di sini kita akan mengungkap impian bersama, bukan hanya impian Pak Iwan, dan solusi juga kita akan buat bersama. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang bisa melihat visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan nanti adalah penunjuk. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kegiatan dalam pendidikan guru penggerak. Kenapa harus dari guru yang lain gitu ya? Kadang-kadang seperti itu si Eta di luar sana, saya tutup gilu-gilu gitu. Kenapa? Karena nanti Pak Iwan setelah lulus dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak, bukan berarti semuanya jadi ada di pundak Pak Iwan. Tidak mungkin perubahan bisa terjadi kalau yang ingin berubah hanya satu orang. Karena itu kita perlu bersama-sama, perlu berkolaborasi. Di antaranya dari skup yang paling kecil mungkin dengan para besti gitu. Kemudian nanti ada yang peduli, ada yang mau. Mungkin ini adalah para followernya nanti yang akan bisa mendukung gerakan-gerakan. Tidak harus inisiatif dari Pak Iwan. Karena sekolah ini kan sekolah kita bersama, gitu ya, bukan hanya sekolah seseorang. Itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya forum diskusi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Iwan akan bertindak sebagai peserta di selanjutnya. Belum nanti melanjutkan lagi menjadi moderator. Seperti itu, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Ajar Praktik dari Universitas Muhammadiyah dan Maestro dari Muhammadiyah, saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktu di tengah kesibukan semuanya, ya bisa meluangkan waktu mengenai undangan ini. Sebenarnya kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala permohonan kita Bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pada hari ini Bapak sudah ya, seperti yang kita ketahui, ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa yang ingin Allah mendapat jalan keluar dari kesempitan, maka hendaklah dia beribadah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang ingin hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan, ilmu dan mengantarkan pada jalan keluar dari berbagai permasalahan yang mengenai kita pada kehidupan yang dunia. Insya Allah dengan kita berbagi share di sini, melaksanakan diskusi, mudah-mudahan ada segi positifnya walaupun bagus karena ingat saya juga masih belajar. Nanti saya beri kertas ya di sini. Kemudian kita tempelkan di papan tulis ya. Silakan jawab. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Ya, kaitannya dengan hati nurani kita, apa yang kita inginkan yang berkaitan dengan mimpi kita murid-murid di masa yang akan datang. Langsung jawab. Ditulis. Ya, langsung. Tulis yang depan. Ya, nanti kita di sini. Untuk pertanyaan pertama sini semua. Jawabannya ada oke. Jawaban nomor 1 jadi 1 apa? Iya, kita mimpikan murid-murid yang silakan lanjutkan dengan kalimat umpan. Lagi. Untuk kalimat umpan yang akan kita isi, biasanya yang pertama kita memimpikan murid-murid yang selanjutnya. Yang bagaimana kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di sekolah ini? Sudah? Baik. Lanjut ke kita percaya bahwa murid adalah sudah? Jadi saja. Kita percaya bahwa murid diserti, bahwa murid adalah. Kalau kita coba di belakang enggak langsung di murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dilanjutkan kalimatnya dilanjutkan. Ya, boleh. Tapi
coba atau tiduran kita bilang Malah nah, yang namanya visi itu juga, yang namanya visi itu adalah sebuah impian di masa yang akan datang yang ingin kita capai. Maka di sini diberikan hadiah untuk memberikan jawaban yang kaitannya dengan impian kita siswa-siswi di masa yang akan datang. Ya. Ya, untuk nomor 1 bertakwa dan berkualitas, berakhlak baik, sopan dan santun, berakhlak yang berakhlak dan berprestasi sopan, santun pada zaman, ya, kemudian berakhlak baik, yang telah menerima untuk rajin, disiplin dan teladan, berakhlak mulia, soleh dan solehah. Jadi pada dasarnya di nomor 1 kita menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia. Itu intinya. Berarti kita sepakat bahwa semua hampir sama, kan tidak ada kerja sama, tapi jawabannya pada dasarnya sudah menuntut untuk berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, dari pertanyaannya kita percaya bahwa murid adalah di sini yang ada yang menjawab pemimpin di masa depan. Kemudian orang yang mempunyai akal dan pintar. Ada juga yang impian dan harapan. Yang kedua, anak yang baik. Kemudian titipan dan generasi masa depan. Cerdas, penerus generasi bangsa. Anak yang perlu dibimbing, orang yang punya potensi untuk menjadi lebih baik dan ada kemampuan yang harus diasah. Jadi pada dasarnya bagi kita semua mempunyai potensi yang lebih baik, ya. Dan yang ketiga, kebanyakan jawabannya itu adalah disiplin, etika disiplin sama kedisiplinan. Kemudian mendidik siswa, kedisiplinan, dan juga berakhlak, dan yang ada lagi yang pembelajarannya efektif. Jadi pada dasarnya memiliki potensi. Dan untuk pertanyaan nomor selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyakkan di sekolah akhlak dan kepribadian yang paling penting. Kemudian pendidikan itu susah. Mau satu yang membentuk karakter siswa tidaklah mudah. Kemudian ada juga yang mendidik anak perlu kesabaran, etika dan kedisiplinan penting untuk pembelajaran. Kemudian setiap proses lebih baik atau yang tetaplah mudah tanpa adanya kerjasama. Nah, intinya itu harus ada kerja sama. Pada dasarnya kita juga sudah memimpikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk visi kedepannya, yaitu kita memiliki sekolah yang siswa-siswinya yang mempunyai akhlak yang baik, disiplin, rajin belajar, dan semuanya pasti mengarahkan ke hal yang lebih baik. Itu adalah naluri kita untuk harapan di masa yang akan datang. Ya, lanjut. Baik, apa itu misi? Ya, belum. Pertanyaan kita dalam dari soal itu.
Nomor terakhir adalah membentuk karakter siswa. Tidaklah mudah mendidik anak, perlu kesabaran, membutuhkan dedikasi yang besar untuk kemajuan anak-anak. Mendidik siswa itu sangatlah mulia, berakhlak di lingkungan sekolah, dan juga yang menjawab akhlak yang baik adalah kunci perubahan. Pendidikan penting dalam kehidupan. Selanjutnya ada yang menjawab etika dan kedisiplinan penting untuk pembelajaran, dan setiap proses untuk lebih baik atau untuk perubahan tidaklah mudah tanpa adanya kerjasama antar individu dengan yang lainnya. Jadi intinya ada yang harusnya ada kebutuhan secara bersama-sama atau kolaborasi. Kita harus melakukan kolaborasi untuk pendidikan, melakukan upaya yang keluar dari kita semua, baik kepala sekolah, guru, siswa, orang tua juga harus sama-sama berkolaborasi. Jadi jangan kita kalian sholat dulu berjamaah, tapi orang tua misalnya di rumah kita mengarahkan anak untuk melaksanakan sholat. Jadi apakah itu akan tercipta mulai dari yang kita harapkan sesuai dengan visi yang kita sesuaikan? Maka perlu adanya kolaborasi dengan orang tua di mana harus kita mengadakan segala langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang kaitannya dengan visi. Jadi jangan sampai kita belajar saja ini. Yang namanya visi, kenapa ini harus disosialisasikan yang namanya visi? Karena apa? Kebanyakan, termasuk saya sendiri sebelum mau menerima pendidikan ini, tidak mengaitkan tujuan dari visi-visi yang ada di sekolah. Ujung-ujungnya ya asal beres saja gitu kan, materi selesai materi, bukan. Tapi tidak dikaitkan dengan apa nih tujuannya. Tujuan dari kita mengajar itu apa? Jadi untuk sehingga nantinya akan tercipta pembelajaran yang mempunyai karakter sesuai dengan visi, gitu ya. Jadi, selanjutnya apa itu visi? Visi dan misi merupakan dua pertanyaan fundamental yang menjadi, ya, visi dan misi merupakan dua pertanyaan fundamental yang menjadi landasan bagi sebuah organisasi, termasuk sekolah, untuk mencapai tujuan. Visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Visi haruslah jelas, ringkas, inspirasi, dan mudah diingat. Nah itu ya. Jadi salah satu syarat dari sebuah visi itu ringkas, inspiratif, dan mudah diingat. Visi harus menjawab pertanyaan apa yang ingin kita capai. Jadi pada kesimpulan, misi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai visinya. Misi haruslah spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan terikat waktu atau destinasinya. Ya, misi harus menjawab pertanyaan bagaimana kita akan mencapai. Tujuan dari sosialisasi visi dan prakarsa memahami. Sosialisasi adalah sebuah proses yang penting dalam memperkenalkan, memahami, dan menginternalisasi visi suatu organisasi, ya, tentunya di sini sekolah, ya, kepada seluruh anggota dan pemangku kepentingan. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa semua orang terlibat memahami visi tersebut dengan jelas, mereka terlibat dalam pencapaian visi tersebut, dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi begini, tujuan dari sosialisasi visi, kenapa harus dan suatu kewajiban bahwa sosial visi itu harus disosialisasikan ke semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk ke penjaga sekolah, termasuk ke satpam sekalipun, itu harus tahu. Ya. Berikut beberapa tujuan tadi digunakan paham. Jadi apa tujuannya kita mensosialisasikan visi ini agar semua paham. Kalau sudah semuanya paham, pasti bisa menjalankan. Minimal tahu dulu. Jangan sampai kita tidak tahu visi kita itu apa di sekolah ini. Jangan sampai hanya mengajar kita selesai sesuai dengan buku catatan atau buku teks, selesai sudah gitu. Padahal kita visinya apa? Kaitkan dengan visi ketuhanan. Terkadang begini, dalam mengajar itu kita harus benar-benar selain berdifferensiasi juga meningkatkan kepahaman dulu, meningkatkan kepahaman visinya apa. Setelah itu
kita akan merealisasikan visi tersebut. Ya, kedua mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Ini jelas, pasti kita akan berusaha mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi dan menganalisis masalahnya apa dulu nih? Lingkungan kita itu bagaimana? Kebutuhan anak itu bagaimana? Kebutuhan sekolah itu bagaimana? Kaitkan semuanya, dianalisis dulu masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Nah, setelah itu kemudian tujuan dari apa? Sosialisasi, ya, terus membangun komitmen. Jadi ada komitmen sama, semuanya pasti sama satu tujuan, satu visi dari satu tujuan yang beda. Betul tidak? Nah, itu jadi harus membangun komitmen. Apakah kita sudah merasa di sekolah ini terasa satu komitmen? Ya, terkadang kan kita hanya belajar tanpa bagaimana nih kemajuan atau bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Terus mengarahkan perilaku di sini yang pasti. Jadi kita akan jelas aturan mainnya, ya, apa ini langkah-langkah yang harus kita tempuh, gitu ya, dalam belajar itu, dalam menerapkan visi tersebut. Kemudian mendorong inovasi. Setelah kita melakukan paham, mengidentifikasi masalah, membangun komitmen, mengarahkan perilaku, pasti kita akan mendorong inovasi. Apa nih yang kurang? Apa nih yang harus kita pertahankan? Kalau misalnya ada yang kurang, pasti kita berinovasi, ingin mengadakan perubahan. Nah itu, jadi otomatis yang namanya sosialisasi ini wajib tidak diketahui oleh semua stakeholder yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Wajib tidak, harus, ya, agar kita jelas tujuannya. Jangan sampai ini kita mau berangkat ke Bandung, kita berangkat berjalan ke Bandung, tapi kita tidak tahu apa tujuan kita. Nah itu ya, jadi karena kita merasa cinta pada sekolah ini, yuk kita satukan komitmen kita dalam misinya agar sekolah itu lebih lagi ke depannya, ya, sudah lebih berkualitas lagi, baik dari siswanya, dari gurunya, dan juga semua stakeholder yang kaitannya dengan tujuan strategi ke depan kita seperti ini. Ya. Lanjut, terus apa itu prakasa perubahan? Prakasa perubahan yang diambil adalah untuk memulai memfasilitasi dan mendorong perubahan di dalam organisasi. Prakasa perubahan seringkali muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengadaptasi organisasi dengan lingkungan yang berubah atau meningkatkan kinerja dan efektivitas beberapa tujuan prakasa perubahan meliputi. Satu, mengidentifikasi dan analisis masalah. Kita harus identifikasi dulu masalahnya apa yang harus kita mengadakan perubahan. Kemudian mobilisasi dukungan kira-kira hal apa saja yang harus kita temui atau hal apa saja yang dapat membantu akan terlaksananya perubahan tersebut. Lanjut ke merancang dan menerapkan strategi perubahan. Setelah kita mencari semua dukungan, kemudian kita merancang menerapkan strategi perubahannya itu apa. Dan yang keempat, memonitor dan mengevaluasi kemajuan. Nah, ini misi dari misi dari SMK Pasundan Jatinangor. Itu yang satu, mengembangkan pendidikan agama Islam tadi ya. Kedua, mengembangkan pendidikan intelektual akademik atau keterampilan lain. Terus yang ketiga, mengembangkan pendidikan humanistik yang menegaskan perkembangan kepribadian peserta didik, kecerdasan emosional, nilai-nilai emosional, nilai-nilai moral, spiritual dan religius. Yang keempat, menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya Sunda, yakni bahasa, kesenian dan sejarah. Nah, melihat ini visi-misi yang sudah dibentuk oleh sekolah, apakah sudah dengan profil dari Pancasila atau belum, Bapak? Dengan visinya Bapak itu mungkin selama ini kita tergantung dengan visi sekolah kita gitu ya. Mana visinya coba dipilih lagi. Visi SMK Pasundan. Visi sekolah kita alhamdulillah itu di TK. Ini berharap
taat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di era digital dan global. Ya, nah itu mungkin untuk visi dari sekolah SMK Pasuruan. Apakah visi tersebut sudah bisa memperlihatkan apa perubahan atau tidak menurut Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Visi Pasuruan itu Pak. Ini misi. Visinya apa ini? Menyiapkan lulusan yang beragama, Ya. menyiapkan lulusan yang berjiwa wirausaha, menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, apakah visi yang dibuat biasa Pasuruan Jatinangor itu sudah sesuai Dengan impian Bapak tadi? Kalau sudah sesuai visinya dengan yang harapan itu Bapak semua. Membuat visi sekolah SMK Pasuruan Jatinangor sudah sesuai tidak dengan impian yang tadi Bapak harapkan. Saya tadi baca semuanya sudah ada itu yang pada dasarnya visi yang diciptakan atau ditulis di SMK Pasuruan Jatinangor itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Mudah-mudahan terlaksana, mudah-mudahan bisa direalisasikan seperti itu. Nah, apakah visi tadi sudah sesuai dengan apa? Desain profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama beriman dan bermartabat sudah ada yang sudah. Kemudian berpendidikan global apakah sudah ada? Apa tadi dalam visinya? Ya, tadi disebutkan ini menuju kepada perkembangan global, regional maupun global. Kemudian global, kemudian bergotong royong. Ada kerjasama ini. Kemudian kreatif, apa di sini sudah ada? Ada. Termasuk Jiwa wirausaha itu kan kreatif. kreatif, kemudian menalar kritis. Kritis itu ada juga di sini. Kritis. Itu dari kritis. Ya, kritis itu jadi apa ya? Dari pikir gitu kan? Ya, dari pikir lah kritis. Kemudian apakah sudah mandiri? Nah, mandiri sudah termasuk tidak dalam visi-visi SMK Pasuruan Jatinangor. Belum maksimal. Mandiri di sini berarti mampu Mandiri karena memang kan ini ciri khasnya dari Pasuruan. Mandiri sesuai dengan visinya Pasuruan itu. Iya, berarti sudah ya. Nah, beberapa hebatnya yang membuat visi sekolah SMK Pasuruan Jatinangor sebelum adanya sebelum adanya program-program seperti itu juga mereka ternyata sudah dari dulu hanya gurunya yang tidak mengenal kebanyakan. Padahal sudah semua itu harus memaknai, harus benar-benar memahami apa visinya agar kita merealisasikan dan implementasikan dalam pembelajaran. Nah ini, ada pun visi guru penggerak yang saya buat ya, karena pendidikan di guru penggerak itu kita jangan menciptakan visi guru penggerak yang saya buat itu menumbuhkan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa secara Pancasila, berpikir kritis, kreatif dan adaptif dalam pendidikan dan berorganisasi. Kemudian di sini karena berkaitan dengan bahasa Indonesia juga, dari setelah saya analisis dari visi yang saya buat, ya ternyata subjek kalimatnya itu dari generasi penerus bangsa, pendidikan adalah penumbuhan dan memberikan beriman dan bertakwa terhadap Pancasila dan kritis kreatif adaptif dalam era digital dan globalisasi. Ini sebenarnya semuanya berarti secara kebahasaan dari struktur dari SPO tadi juga yang saya buat sudah sesuai dengan apa yang dalam penulisan sebuah visi dari sebuah sekolah. Kemudian ada perkasa perubahan, yaitu pengembangan program baru implementasi metode belajar yang efektif, meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau upaya untuk meningkatkan iklim sekolah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih efektif bagi peserta didik. Semuanya saya tuangkan semuanya di penjelasan kompetensinya di sini, komponennya di antara
kritis dan mengenai pendidikan diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir yang lebih mendalam dan inovatif. Kemudian era digital dan globalisasi ini menekankan perlunya mempersiapkan strategi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dalam era digital dan globalisasi. Profil pelajar Pancasilanya dimaksudkan ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya mengembangkan keterampilan akademis, tetapi juga karakter dan nilai-nilai moral pada peserta. Jadi dapat disimpulkan dengan memasukkan model-model ini, visi tersebut memberikan pendalaman yang komprehensif dan holistik tentang tujuan pendidikan yang satu, pengembangan keterampilan intelektual, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi, serta penanaman nilai-nilai moral yang kuat pada pesertanya. Itu sebuah visi yang saya buat kemarin sebagai salah satu tugasnya ingin membuat sebuah visi, diantaranya ini visi yang saya buat untuk sekolah. Mudah-mudahan tadi itu sudah bagus, sekolah itu sudah bagus, melihat visinya sudah sesuai dengan semua, hanya mungkin belum tidak ada konkret, sifatnya masih sifat umum gitu ya, seperti ketuhanan sifat beriman dan bertakwa itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang di situ tuh kan ada yang beragama lain sesuai dia, jadi mungkin sifatnya masih belum sesuai dengan apa yang ada, belum konkret lah, belum hal sesuatu. Tapi pada dasarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian ini ada perangkat soal dalam bagian juga saya keluarkan pertanyaannya, kemudian kenapa saya sehingga tadi memutuskan dari visi tadi saya ciptakan mengarahkan ke sini untuk dilaksanakan. Akhirnya ini yang harus kita jadikan karena visi sekolah SMP Sunan Jatiwangi sudah sesuai. Kira-kira, nah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Dan mulai peserta didiknya harus bagaimana, kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya, ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh kita semua? Mari kita diskusikan. Ya, apa itu ya? Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mengungkap visi sekolah. Mungkin tadinya urusan kepala sekolah, apa gitu ya visi sekolah. Mereka visi sekolah sudah sangat bagus. Seharusnya visi itu siapa yang membuatnya? Ini umumnya maksudnya itu tadi saya bilang ke Bapak kepala sekolah harusnya tahu di dalam kan itu adalah merupakan stakeholdernya, memimpinnya, begitu saya catat. Ini yang memimpin itu adalah guru-guru dengan semuanya, gitu. Jadi tapi tidak seluruhnya diikutsertakan. Mungkin ada perwakilan dari ini, dari itu, terutama adalah dari jurusan-jurusan yang masing-masing. Karena di sini ada 5 jurusan. Makanya di sini juga visi dan misi itu sudah direalisasikan dengan tujuan dari setiap jurusan TKJ, TSM, TKS, setiap jurusan sudah punya tujuannya. Jadi maaf saya cuma meluruskan apa saya ya. Secara idealnya kita bicara idealnya. Idealnya visi itu adalah mimpi bersama, tidak diwakilkan, gitu ya. Mimpi bersama idealnya semuanya terlibat dalam pembentukan visi sekolah. Idealnya seperti itu. Kenyataannya saat kita masuk ke sekolah, pernahkah kita terlibat dalam pembuatan visi sekolah? Sudah ya. Ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Ya, artinya ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Saat ada perwakilan, seperti kita punya Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya membawa suara kita. Tapi ternyata ada nggak ditanya mimpi saya apa gitu. Ternyata orang yang dianggap mewakili itu sebetulnya merasa sudah mewakili, tapi yang diwakili itu emang merasa tidak diwakili, kadang seperti itu. Tetapi terlepas dari itu semua, setelah kita lihat
visi dari sekolah dari SMK Pasundan sangat baik dan sangat relevan. Tadi kita lihat ya, itu dalam pembuatannya ada yang merasa tidak dilibatkan. Nah, proses-proses ini mungkin yang kedepannya bisa diperbaiki dalam prosesnya supaya kalau mungkin kata itu tadi di situ ada beberapa jurusan, ada beberapa program, ada ketua-ketuanya. Nah, ketua-ketuanya mungkin nanti tidak memungkinkan untuk dilakukan pembentukan visi melibatkan semua dalam satu forum. Berarti ada komunitas-komunitas kecil yang nantinya dari ketuanya itu yang membawa suara dari rekan-rekan yang satu jurusan itu. Kenapa ini dibuat? Karena sekolah kita kan akan berjalan terus-menerus ya, tidak stuck sampai di sini. Mungkin kedepannya visinya sudah bagus, tapi tidak OTW, itu OTW yang memang OTW kan visi mah mimpi kata ibu juga ya tadi. Visi itu mimpi yang dalam pelaksanaannya kita mengarah ke sana. Nah, dalam mengarah ke sana itu inisiatif perubahan apa yang Bapak Ibu harapkan dalam mengarah ke visi itu? Bukan mengubah visi ya, karena visinya sudah sangat bagus. Tapi untuk mencapai visi itu, menurut Bapak Ibu, kan tadi OTW, nah untuk OTW-nya itu perlukah ada kegiatan atau program yang kita laksanakan yang belum sekarang gitu. Kalau yang sudah sekarang mas sedang berjalan, misalkan tadi untuk beriman dan bertakwa. Untuk beriman dan bertakwa, pastinya sekolah sudah ada kebiasaan-kebiasaan. Contohnya sholat Jumat, sholat berjamaah, ya banyak lah yang kita terutama dalam segi keagamaan. Karena yang perlukan mungkin adalah yang paling esensial juga adalah kerjasama di mana bukan hanya guru saja yang harus kita, tapi dari mulai kepala sekolah sampai anak didik kita bisa kerjasama dalam artian sama-sama kita membutuhkan siswa juga membutuhkan kita, jadi simbiosis mutualisme sebetulnya begitu. Jadi kalau mau berjalan sendiri guru saja tidak bisa, siswa saja juga tidak bisa, kepala sekolah sekali juga kalau tidak tahu tidak bisa berjalan sendiri, tapi yang diperlukannya adalah seluruhnya, keseluruhannya, yaitu kerjasama itu gitu, untuk menuju apa yang menjadikan mimpi tersebut tadi. Makanya kata saya disebut OTW itu dalam proses begitu. Kalau mau lihat kenyataannya, mungkin pada kenyataannya setelah lulusan kan di sini dinyatakan lulusannya. Jadi yang lulus dari sini itu berapa persen yang berhasil begitu kan, itu wujud ya dari wujud visi ini. Anak yang beramal kalimah ini bagaimana, tentunya hasil tersebut adalah setelah dari sini. Kalau di sini kan itu proses mungkin. Jadi anak-anak hanya bisa dilihat, oh ini anak yang rajin sholatnya, ini anak yang ngedul nih, anak yang rajin upacaranya, anak yang malas-malasan, itu baru dilihat dari segi ininya saja. Begitu menurut pendapat saya. Barangkali ibu bapak yang menambahkan, enggak begitu. Itu mah pemikiran saya. Saya setuju ya, kalau saya lihat pertanyaannya. Terima kasih banyak ibu, betul ya. Jadi kolaborasi pada ajar-ajar pokok-pokokan untuk keuangan kepala sekolahnya cici mudah menggeser tentunya sampai guru gitu. Kepala sekolahnya punya perasaan perubahan sebutkan anak sudah sampai sekolahnya. Kepala sekolah, guru, siswa bergerak, orang tua dan juga ribut gitu. Harus semuanya berkolaborasi. Nah Bapak Ibu, yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana apa yang bisa kita lakukan supaya kolaborasi ini terjadi. Kira-kira apa ya yang bisa kita programkan sehingga ke depannya ada kolaborasi, apa ya, program apa ya, itu kan butuh dipikirkan ya, dan dipikirkan bersama. Jadi mulai peserta didiknya, orang gimana ya supaya peserta didik, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua kita ingin begini gitu. Susah sih. Kira-kira apa? Susah memang, makanya perlu ngayung. mungkin Pak Akhir mau menambahkan. Kira-kira apa gitu? Idenya asli nama menayangkan itu mungkin bisa terjalin antara ini dan ini. Walaupun mungkin tidak dalam satu tim
ibu kalau di sini itu agak sedikit hambatannya itu besar sekali. Kalau sekarang melibatkan siswa yang lain aja ibu kalau misalnya Pak Iwan mungkin yang sudah bisa terjun langsung. Siswa, guru berperan, siswa nama wanita cici. Anu kebanyakan anak maka sekolah yang saya gurunya hanya sekedar sekali sungguh sekolah. Kami pada lagi ke adalah rumah karya pada yang bisa pertemuan sesama tidak punya. Jadi makanan disebutkan sesar itu ya harus datangnya mungkin kemungkinan besar bukan dari kita sebagai guru atau guru bayi. Kalau mungkin tinggal ditiup tak kumaha dari guru nanti. Guru oke tinggal ditiup tak kumaha pimpinan anak. Paling ada di puncak utamanya di pimpinan sekolah. Mungkin dari situ kalau mencerahkan suatu kepala sekolah dia tidak yang programnya guru dan ikuti. Aku benar guru-guru itu merealisasikan ke anak-anak. Seperti itu benar. Upami datangnya sendiri dari anak, dari guru atau dari orang tua agak sedikit susah karena orang tua itu juga yang kerja lah. Nah, apa ibu mungkin nyali rapat orang tua terus dijadwalkan tahu sakit atau karena tahu sabar kerjaku dan ditekin alasan gitu ya kan agak sedikit susah Bu kalau mau mengadakan sebuah terobosan gitu. So coba anak-anak muda Begini dari Pak Eci mana? Ini wujud komplainnya Bu yang harus kita maksimalkan bukan hanya ketika terjadi Pembagian rapor transaksional kayak harus bayar SPP benar-benar, tapi dikhususkan untuk menanyakan bagaimana siswa dibimbing oleh guru sekolah dan dibimbing oleh orang tua. Jadi kalau secara global barang susah, kita misalkan ada wali kelas dengan anak yang di wali kelasi dibuatlah program gitu ya. Programnya ada susah tuh minimal ada WA group atau guru wali kelas atau guru bidang open mind open access gitu untuk bisa dihubungi oleh orang tua karena ada juga guru yang tidak mampu dihubungi oleh orang tua jadi kalau cium ngawe itu kan di bawah dari bandara nah berarti bisakah apa yang diungkapkan Bapak tadi kita nanti gitu ya ke depannya kita realisasikan dengan ada tembusan ke Bapak Kepala Sekolah kan ada program dari wali kelas ada program dari wali kelas pertemuan ke ulang tahun nagihan SPP menyebut saja jadi kalau mau dipanggil kan ya kemarin lagi ya harus saya rasakan harus ada hubungan yang intensif antara orang tua dan juga guru gitu ya dan juga guru karena kamu mungkin kadang ke kepala sekolah agak kagum kalau enggak di namanya teh jadi apa yang kita obrolkan hari ini jangan pakai sia-sia peserta minimal kita teh kepikiran walaupun sekarang yakin itu bisa itu wali kelas yang diwakili oleh wali kelas begitu mau merealisasikan supaya ada saling kontak begitu ya kita bisa cuma dia sekolah terbit gitunya mereka murah-murah begitu ayah acara-acara kan ibu diam-diam aja sebagai penonton sebagai penyimak begitu tak kamu anti tahu kendala-kendala di sini aku mau ibu-ibu muda di saya langsung bikin itu dari dulu ya jadi intinya itu permasalahan yang selalu ada dalam selalu kualitas dan saya juga berkendala seperti itu sama ini ya dan itu merupakan tantangan kita semua kalaupun hasil itu bukan hasilnya baik atau jelek ya itu bukan kawasan. Sekarang ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk
membayarkan akan lebih ya untuk kerjasamanya bagaimana sih pada dasarnya kan kalau misalnya kaitannya dengan KTP bukti-bukti almarhum dulu bahkan sekarang itu kan banyak yang diberikan begitu saja ya Pak ini ya lapor aja ijazah itu padahal banyak kendalanya bisa sobek pasti jadi pada dasarnya kita harus berikan pemahaman juga kepada orang tua jadi apa ya jangan kalau langsung menjadi sekolah itu mahal sekolahnya mahal itu saja berikan pemahaman seperti ya tadi melakukan kolaborasi yang mungkin kita kurang kolaborasinya waktu kemarin dengan guru hanya waktu minta uang penagihan terus bagian rapor atau gitu. Kalau misalnya perubahan yang kita laksanakan tentunya bagaimana kalau misalnya orang tua sekolah itu ya apa ya karena kalau kita harus punya keyakinan kalau pendekatan bisa lebih apa ya itu kalau menurut saya sebagai yang muda anak muda ini mungkin dengan pendekatan seperti itu bukan berarti tidak ada pendekatan kalau mungkin tentu saja sudah melakukan pendekatan seperti itu ternyata itu ternyata terus saja seperti itu ya nanti pada saatnya kita yang pasarkan saja pada waktu sudah berusaha itu poin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan orang lain lebih baik sisi peserta lebih baik kalau misalnya mereka tanggapan seperti itu ya mungkin sudah pada dengan mereka seperti itu ya jadi sudah berarti kita sudah selamat lah sudah beres selesai dengan tugas ya hanya mungkin untuk secara kaitan lahir kaitannya pasti dengan itu terima kasih pasti ada dalam hati kita itu masih terus seperti itu ya tapi ya dalam rumah kita sudah berusaha sudah gitu kan dengan ibu melakukan ya aku juga lah apa sharing lah gitu ya nah mungkin itu intinya seperti kata Pak Ali tadi harus mengadakan kolaborasi lebih intens lagi kolaborasi yang namanya kaitannya dengan dua orang diawali di dekat pendekatan yang kita lakukan itu diawali dengan pas pertemuan waktu dengan saya kaitannya dengan jadi saya figur saya di sini selain waktu saya dan senior itu juga ada di sini guru paham beliau itu sampai apa ya fungsi semua anak ibu bisik tanpa alasan tanpa ada alasan gitu kan itu ternyata ya itu inspirasi kan buat kita berarti kalau kita mengadakan pendekatan seperti itu kan lebih bisa menguasai dan nah ini yang kedua diskusi apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan dulu orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat guru orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai apa saja yang bisa kita lakukan yang lain yang kedua yang kedua apa saja ya apa di situ juga satu aja dulu sama anak apa ya dari kolaborasi Bagus mungkin bagus malu-malu gimana bagus? paling dulu ya Bagus berarti baru makanya tua di sekolah. ya mangga bagus baik dulu silakan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua atau sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kalau tadi kata Pak Iwan ada Pak Akang dulu nggak usah nunggu anak buat kesalahan untuk bisa visit ke rumah ya berkunjung aja main melihat kondisi orang tuanya bagaimana gitu jadi yang dikunjungi terus dikunjungi sih karena bermasalah di rumah tapi akhirnya itu nggak salah ibu sangat nggak untuk itu visit ke seluruh kelas satu kelas apapun akan mau kesana bukan ibu perempuan saya memberikan
perempuan double bukan double triple karena faktor karena pekerjaan ya sekolah ya di rumah ya anak ya suami segala macamnya harus bisa terampuni yang terasa sama saya. Kalau saya seperti Pak Iwan tadi sebutkan contohnya Pak Am, saya juga tahu dulu Pak Am seperti begitu, tapi ada dampak negatif dan positifnya seperti begitu. Yang mungkin buat kita yang sebagai guru dampak positifnya ada, bagi anakku juga ada dampak positifnya. Belum tentu itu yang seperti itu pendekatannya seperti itu bagus 100%. Nah, buat saya belum tentu mampu dan bisa, dan saya mungkin orang pertama saya tidak bisa. Setiap ini mungkin Pak Iwan, jadi yang kita gunakan sekarang ini kan apa namanya kalian satu program, setiap program mungkin tidak yang ini bisa melaksanakan. Ibu mah berat tuh harus keliling-keliling 40 siswa gitu ya. Ini bukan ketok palu, ini harus dilaksanakan. Ini adalah ide yang bisa kita pikirkan, karena yang tadi sebut saya gunakan hasil dari pertemuan ini bukan hasil menjadi sebuah program tetap, minimal hasil menjadi buah pemikiran bahan pemikiran kita ke depannya kita seperti apa. Jadi guru jadi susah, jadi capek gitu ya, bagi guru di sekolah swasta yang berkesinambungannya dengan uang, dengan SPP, sehingga harus loyal ke sekolah tapi juga harus bisa merangkul siswa. Itu kan bukan hal mudah gitu. Nah, gue mau ngomong apa teori dulu aja gitu. Nah, tetapi proses itu tetap saja kita harus tempuh gitu ya. Proses apa mungkin yang ibu sudah laksanakan gesek, tapi prosesnya yang diwajibkan kepada kita para pendidik adalah prosesnya. Pak Iwan mengirim 40 siswa, tidak usah 1 bulan semua siswa terkunjungi. Minggu ini seorang pengen lihat atau tidak berkunjung juga bertanya kabarnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Mungkin ada anak-anak yang kondisinya memang spesial sehingga butuh perlakuan khusus ya. Itu mungkin yang diharapkan juga seperti Pak Agus itu dong, Pak Agus jangan menunjukkan ada Pak Agus maunya seperti apa yang Pak Agus bisa misalkan gitu. Nah, bukan berarti saya bisa begini, ini kudu gitu kudu juga saya enggak bisa. Kalau sedikit Pak Agus kalau di sekolah anak saya itu ada PWMD orang tua dan juga guru. Jadi di situ ada selalu kegiatan setiap dibagi rapor pasti ada parenting ya. Terus ketika ada masalah dengan anak-anaknya, nanti si orang tua itu ngadu ke forum ini. Jadi setiap level, setiap kelas itu ada PWMD-nya. Jadi kalau ada masalah ngadu ke ketuanya, nanti kalau sudah bisa diatasi oleh masing-masing dirinya itu sudah selesai. Tapi kalau tidak ada, nanti ada forum di PWMD, nanti dibicarakan kepada pihak sekolah. Jadi efektif gitu. Jadi setiap ada masalah apapun selalu ada baik itu kepada orang tua ataupun kepada ada komunikasinya itu berjalan beriringan dan efeknya itu terasa. Jadi kita selalu tahu kondisi dan tahu bagaimana perkembangan di sekolah. Laporan itu selalu dicatat. Tapi memang tidak semua orang tua tetap ada plus minusnya juga PWD ini, cuman itu menjadi wadah dan efektif untuk menyuarakan visi-visi kita sebagai orang tua
sekolah kita kan memang tidak ada PWMG ya Bu. Saya juga apakah memang PWMG itu hanya ada di SMP, hanya sampai SMP? Karena kalau di level SMA pun saya belum merasakan gitu ya ada PWMG karena ya belum merasakan karena saya masih SMP gitu. Cuma akhirnya dampak positifnya itu gitu. Jadi komunikasi berjalan beriringan dengan adanya PWMG ini. Bisa jadi masukan juga untuk pihak sekolah karena ada atau tiadanya itu kan tergantung sekolahnya juga ya. Mau ada atau mau diinisiasi sanes program sekolah tapi aku wali kelas itu ada nyobian ayah kelas kami ayah nanau sok curhat ke kelas ketik kelas ke wali kelas dari wali kelas kemudian sampai ke dalam forum sekolah. Jadi ya menginisiasi itu kan kadang kita tidak bisa ya punya program ini kemudian satu sekolah harus mengikuti, itu juga bukan hal yang mudah. Jadi mungkin kita bisa bergerak secara mandiri dulu untuk menginisiasi, mencoba dengan kelas kita, dengan orang tua kelas kita, mungkin seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada ini, saya sebetulnya sudah mencoba ini, kemudian diungkapkan hasilnya seperti apa. Ya terkesan kayak wali gitu ya, makanya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan hanya sebuah wacana yang maksudnya mendongeng daerah, tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya. Jadi terima kasih Ibu Kaya untuk masukannya dan betul ya di sini rumahnya. Jadi yuk kita kenapa tidak kelas kecil dulu lah, minimal kelas dulu. Kemudian yang selanjutnya, nah yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua oleh sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan? Ya tadi berarti sudah ya ada apa parenting itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya keempat yaitu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perkasulan ini, bagaimana rancangan waktu ya. Jadi apa nih langkah konkretnya yang akan dilaksanakan? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan perubahan ya, isi yang tadi kita bahas dari sisi 1, 2 dan sekarang 3. Kira-kira apa nih langkah konkret yang akan kita laksanakan sehingga akhirnya setelah selesai diskusi ini kita adalah minimal bahan pemikiran kita yang melaksanakan itu bisa tinggi gitu ya. Mungkin ada pemikiran atau masukan kira-kira bisa tidak melaksanakan ya. Ini seperti itu. Pak itu kira-kira apa sih? Pak Eji tuh yang banyak ini apa coba untuk kemajuan sekolah. Mana Pak Akhir dan Pak Eji mana? Pak Eji kemana nih yang sudah datang di eksekutif? Karena untuk pengalaman dari ibu masukan itu masukan Jadi yang kita salah nih yang kita harusnya segala kita bisa, segala bisa. Mana Pak Akhir dan Pak Akhir? Pak Eji yang dibutuhkan sama itu. Kalau saya sih menetapkan tujuan jangka pendek, panjang, sama apa lagi tentang terukur. Hanya yang terukur dan realistis kalau dari sini. Contohnya mungkin nanti sama kayak dijelaskan. Sebelum masuk ke situ membuat jadwal kerja yang mencakup waktu untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dan biasanya melihat evaluasi itu Pak Agus yang sering coba Pak Agus. Itu ya kedua dan di evaluasi. Yang pertama bagaimana melakukan evaluasi dulu permasalahan-permasalahan yang harus dilakukan menjadi perencanaan dan sifatnya berkesinambungan yaitu tindakan evaluasi ya, melakukan evaluasi. Secara keseluruhan yang saya simpulkan saya itu buat kesimpulan ya dari itu sesi tadi disebut mengidentifikasi beberapa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama yang bertujuan mencapai visi sekolah
pembentukan komite kerja lintas pemangku kepentingan, pelatihan dan workshop juga, serta evaluasi berkala kolaborasi antara guru, orang tua dan kepala sekolah dianggap kunci dalam mewujudkan misi sekolah. Dengan mengadakan pertemuan rutin, diskusi online dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, langkah-langkah konkret seperti program pembinaan karakter, seminar, keterampilan, dan kegiatan sosial juga diusulkan untuk mendukung misi tersebut. Pentingnya merencanakan langkah konkret dengan jadwal waktu yang jelas serta sistem pemantauan dan evaluasi juga diharapkan misi sekolah dapat terwujud secara lebih efektif. Jadi rencana jangan hanya sekedar rencana. Mungkin itu saja Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, cukup sekian. So, bagaimana? Selanjutnya kita ngobrol dulu aja ya. Karena aku tenang ya, aku beringatkan gitu ya. Waktu di awal Bapak Iwan itu Iwan paketkan sebenarnya ini kegiatannya mau kita akan panjang sampai 2 jam. Kenapa? Karena butuh ngobrol. Kenapa butuh ngobrol? Karena nanti Pak Iwan butuh CDP menjadi DP, Pak Iwan juga butuh rekan untuk berpikir. Yang berpikir itu memang butuh waktu, yang butuh energi gitu, dan butuh keinginan. Ada rasa care gitu, ada rasa kepedulian, sehingga kan ada orang yang pintar, mereka punya ide, tapi tidak mau berbagi. Yang seperti itu. Ada yang pintar, bukan tidak mau berbagi, tapi kamu untuk berbagi, khawatir, merasa menggurui, sehingga kalau itu tadi perkataan aja yang kamu itu Indonesia mau ngomong di mana, intinya kasar. Ada yang seperti itu, sehingga orang yang mau mikir sok, yang mau mengungkapkan, sih disebut sombong gitu, kalau itu ke yang lebih tinggi levelnya, sehingga perlu obrolan-obrolan ringan gitu ya. Tidak kadang kan di forum yang ada kepala sekolah mungkin ada pernyaliosnya. Kami bisa sehingga obrolan dari mulut ke mulut, kemudian nanti sampai ke seseorang yang mungkin lebih dekat dengan duduk pimpinan, itu juga perlu gitu. Sehingga anu kagok tadi bisa difasilitasi suaranya supaya sampai seperti itu. Makanya lingkaran pengaruh itu kan ada yang Pak Iwan, PSDI jadi saha, ngobrolnya jadi CRK ya kebetulan ada nih ngobrol dulu, sehingga itu merhatikan, sehingga lingkaran pengaruhnya itu lebih luas gitu. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri sekali lagi. Kalau biasa gue ngomong gerak maksudnya istiqamah ini asal capek-capek karat. Nah itu adalah omongan-omongan yang bisa diterima dulu. Jadi kadang-kadang kita harus berani diomongkan batur, berani dibenci orang lain saat kita membuat sebuah perubahan yang mungkin menurut orang lain asal gitu ya. Ya, jangankan yang menyangkut uang, SPP, menyangkut sampah saja. Dulu inisiasi pengelolaan sampah. Anak-anak sampah plastiknya, kalau bekas itu dibilas dulu, masukkan ke kantong kresek, simpan di kelas. Oke, akhir bulan atau udah penuh kita jual. Kalau kita tidak bisa daur ulang sendiri, kita jual, kita dapat penghasilan kelas, gitu ya. Gak usah loh uang kas yang ini tinggal menabung. Oke kan di Indonesia menjadi uang, gitu. Oh iya, kan ada kan di ujian dari gitu. Yang di gudang jadi tukang rosok aja, mau udah bisa keluar ke diri dia. Omongan deh, kemana? Kayak gitu ya. Dan kita memang harus siap untuk dibicarakan. Tapi kita harus membuktikan bahwa kita bukan menjadi anak jadi tukang rosok, tapi anak berpikir sampah itu bisa bermanfaat di tangan yang tepat. Gitu ya. Jadi mendingan sampah sebelum kalau 2000 kan 2000 itu datang lagi. Jadi di Indonesia itu banyak pengangguran bukan karena tidak bisa, karena tidak mau. Nah, gitu ya, karena gengsi. Nah, jadi
Kenapa kita berkumpul di sini? Mudah-mudahan dengan adanya kumpulan ini ke depannya guru-guru di SMK Pasundan bisa lebih solid untuk melihat bagaimana solusinya. Solusi itu kan udah sendiri orang tua teh ayah begitu nanti ayah mau WA tidur aja pas saya ada WA gitu kan, kadang disuruh ke sekolah malah tidak datang ke sekolah. Ini bagaimana solusinya? Sehingga mungkin butuh kita bekerja sama di sini. Seperti tadi POMD, apakah mungkin di sini dilaksanakan? Itu mungkin tidak ya? Saya nggak tahu, sepertinya tidak mungkin. Kalau sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin, ya kita mau bergerak, mau berusaha, satu perusahaan. Mungkin yang tidak mungkin itu kita punya program dan kita ingin semua orang ikut program kita. Saat kita mengungkapkan semua orang ikut, nah itu tidak mungkin, susah. Tapi kalau kita mau menginisiasi, misalnya di kelas saya mau ada POMD, tapi kan kita tidak bisa membentuk negara di dalam negara. Sekolah punya aturan, maka sebelum kita apa-apa konfirmasi Pak, saya di kelas pada ada kiri-kiri tetap komunikasi. Oh iya maaf, yang bernawan sekolah tetap ada masalah tadi pada akhirnya. Jadi tetap komunikasi itu menjadi utama. Segala sesuatu hal kalau komunikasinya jelek jadi jelek, padahal tujuannya bagus mungkin. Jadi tetap saja komunikasi. Walaupun kita hanya menginisiasi di kelas kita, tetap saja ke pimpinan sekolah kita harus komunikasi. Pak, saya ini akan melakukan begini karena orang tua sebetulnya akan lebih solid memikir gitu Pak. Tuhan tuh nggak harus sana sama. Abi dari biar kalau di kelas abi sih tinggal ya tuh perbincangan dengan itulah simpel nama kalau untuk kolaborasi gitu ya. Karena yang dirasakan seperti itu, ada orang-orang yang merasa dilangkahi. Nah, orang yang begitu terizin ke sekolah ini kan atas nama sekolah, jangan sampai seperti itu. Jadi bebas pemimpin kelas terus peminta izinnya langsung sakit hatinya, sampai orang sudah berusaha menyiapkan gitu ada solusi kesalahan. Karena memang hal itu memang terjadi, ada di Jawa. Saya tahu dari pimpinan Hajiman terus istilah nama merah putih diukurin pahit bener atas ya. Karena itu kita libatkan kepala sekolah dari sekarang makanya. Jadi kalau ada apa-apa kita berharap ada kepala sekolah kebijakan, kita hanya bisa mengajukan dia kepala sekolah juga yang nantinya akan memutuskan gitu. Mungkin dengan meminta pendapat dari orang-orang terdekat yang menurut beliau akan berdampak. Nah, oleh karena itu prosesnya itu ya dari sekarang. Kalau sekarang kita inisiasi dari kegiatan ini di jalanan Pak Iwan dan CGP, mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah lebih open minded gitu ya. Jadi kalau ada segala sesuatu, oke minimal didengarkan dulu kemudian didiskusikan. Jangan menyerap nolak gitu ya. Harus itu sekarang bagaimana lalu mungkin ada satu langkah Bu, jadi beri langkah di bulan pemandangan sekali itu bisa ya. Dari antara ya, dan berarti guru-guru memang satu ikhlas juga bermental baja gitu. Saat sakit nyeri hati bu kepala sekolah tapi harus tetap tersenyum dan memang itu pimpinan kita di sekolah kadang-kadang ya. Jadi harusnya profesional dari sana. Ayo masuk sakit hati juga kepala sekolah. Saya seringnya dimarahin sama ya. Biasanya ya kalau salah mama sekali dewi. Ya itu kan jantan guru mah kamu di swasta yang notabene kaitannya dengan uang, kapal liur nanti sama kayaknya. Mudah-mudahan Pak Iwan terus yang kesehatan makanya dia kayak gitu. Kadang-kadang orang masuk ke swasta, kemudian posisi di dalam dia mengeluhkan tentang bayarannya. Padahal saat dia masuk dia tahu sekolah ini akan seperti apa ke depannya gitu ya. Walaupun ada bantuan tapi kan tidak menjanjikan 100% sehingga ya guru-gurunya sendiri yang harus pasang badan pada akhirnya yang menghadapi orang tua harus ikhlaskan apapun yang kita terima. Amplop itu jangan dikira diangkat, gunakan aja sesuai dengan apa yang di dalam amplop itu, angkatnya
Iya, mengajar. Jadi kalau masa pulang lebih Jadi kita terus semangat aja. Panggil kami itu apa? Emang gak ada suami. itu seorang istri, tapi tidak ada suami. Iya, iya betul. Karena ikhlas modalnya, segala oke, ageng ku agengna, dan kira wae dan gimana, mau alih. Mungkin ada Pak Iwan sama Dok Iwan nanya, jadi gitu. Kemana Pak Iwan beda ngobrol, pada kadir kayak ibu-ibu, bapak-bapak kemana ya, sering komunikasi, karena segudang ide yang ada di kepala kita kalau tidak dikomunikasikan tidak jadi apa-apa pada akhirnya. Tidak direalisasikan. Terus kita kadang suka estimnya, mau masih ada mama di buku, iya gitu harus agak dikikis. Jadi kita berbaik sangka saja pada semuanya. Gitu. Jadi kita coba sebenarnya walaupun hasilnya jauh dari harapan, tapi prosesnya ditempuh. Gitu. Siap ya. Jadi ini Mbak ya. Yuk kita berdengar sama-sama. Kita maksudkan pengalaman itu beberapa tahunan di sini mengajar dari kelas 1. Jadi amatan-amatan ya ini yang di hati ibu sebagai sakit hati atau apa kita masih bisa bertahan dan itu suatu keberhasilan kita ya. Jadi Paling lama bertahan saya. Juga bertahan. Jadi kita Gue bagaimana antos pensiun, kamu terus ada aja pensiun, kita tadi kamu terbuat beli saya kamu beli kandidat, antos pensiun pun itu. Itu ada yang lama dan kita putus sama hari Jumat di awal berdiri dulu ya saya kan mari tadi pamami harus yang kami sama dasar Pak Agustiano kan palingan itu ya dan aku Pak Agustiano hadir sehingga itu bisa lihat ambil tahun di sama guru-guru ini kesadaran saya yang lebih potensial cuman yang perlu diingat untuk menyawarkan mereka itu mau bersuara kadang-kadang tidak bisa terrealisasikan. Nah itu yang saya pun juga tidak bisa mewakili kadang-kadang saya kalau di dalam rapat aja tidak ada orang yang berani untuk berbicara langsung selalu ada saya. Kenapa harus saya? Karena saya itu pengennya terus si ibu-ibu muda bapak-bapak muda itu terpancing gitu tapi ternyata yang mau berbicara takut yang ada itu potensial sama saya yang potensial Membangun keberanian, bapak ibu pada kami ke ayah kawan ini saya mau merdeka. mendingan seperti sangat cepat cinlok gitu makanya aku mah pada dikasih dong batur kutu-kutu mah anu penting mah aku tidak pernah menyakiti orang atau tidak menginginkan kepada orang menjudge orang teman hari gitu hari ini cepat terus terang kalau bisa Pak Iwan Pak Iwan ingin kenapa baru tuh gitu jadi nyemplung karena memang diajarkan Bapak oke gitu Bapak Haji kan ukur ada 7 kuliah kan gitu jam belajar gitu mama harus dengan saya termasuk kamu termasuk ininya tapi kalau memang sudah kesini sudah ada ini bagi saya mah itu lebih duluan dari Palu jadi lebih ketat lagi kalau misalnya lagi belajar jam 7 sampai jam 9 malam itu tidak boleh ada anak-anak semuanya di kamar untuk belajar kontrol jadi disiplinnya dari situ jadi Bapak itu mengajarkan betul-betul nah sekarang kalau yang langsung cepat-cepat ya kan memang itulah mungkin dari ajaran di situ ya jadi intinya apa yang sebenarnya dan dia apa yang kita awal amanahkan kepada kita ya sudah sebenarnya kita harus bersyukuri amanah dari Allah tersebut dengan menjalankan semua dengan ikhlas ya menyikapinya dengan ikhlas dengan tantangannya berbagai macam tantangannya harus kita hadapi tetap kita jalankan kita sebagai seorang pendidik yang dimana harus memberikan contoh suri teladan kepada kita ini harus kita harus menjadi teladan yang menjadi teladan lainnya kalau bisa kita menghadapi permasalahan adalah waktu
Jadi yuk kita sama-sama, ini harus kita pandai-pandai bersyukur. Allah sangat berharga. Kan dari itu di hadis Rasulullah SAW ya Pak, bahwa seorang guru itu perlu kita cahaya. Ya kita amalan ini jangan sampai disia-siakan bahwa ini amalan Allah yang harus kita banggakan, yang harus kita ajukan. Bagaimana caranya? Dengan salah satunya ikhlas dan sabar dalam menghadapi siswa dan penerimaan keadaan situasi lingkungan tak berjalan yang seperti ini yang sudah super wah gitu ya. Mungkin itu. Satu lagi yang harus kita pahami bahwa apapun yang kita laksanakan tujuannya untuk siswa. Kalau kita punya program, titik poinnya itu memang untuk siswa, bukan untuk eksistensi kita gitu. Iya kan ada yang siswa kan nggak begitu ya. Jadi memang untuk kepentingan siswa, untuk yang dari visita teh banyak siswa nukieu supaya siswa teh dia saya satu aktif akan siswa gitu. Jadi apapun kegiatan yang nantinya akan diprogramkan siswa ini, ya titik poinnya adalah untuk siswa. Jadi lelah kita memang untuk siswa pada akhirnya, karena dulu ya itu mencetak generasi penerus yang dari divisi sudah dijelaskan sehingga bisa menghadapi tantangan zaman. Jadi itu saja. Mohon Bapak Ibu hari ini waktu pembelajarannya terganggu, tapi mudah-mudahan ada insight yang diperoleh sehingga semuanya menjadi tidak sia-sia. Jangan sampai kita meninggalkan kelas, pembelajaran 2 jam tidak dilaksanakan, kemudian kita tidak ada apa-apa gitu. Tapi minimal ya ada pemikiran. Ya nanti ini insya Allah mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah yang sekarang bisa memberikan wadah, Pun demikian kita sebagai guru memberikan wadah kepada siswa. Saat kita ingin didengar kepala sekolah, murid pun pastinya ingin didengar oleh kita. Sehingga saat kita membuat program, kita juga bertanya pada murid, kamu tuh sebetulnya maunya apa? Gitu. Sehingga apa yang kita utarakan itu benar-benar kita menampung kebutuhan siswa. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak berkenan. Pasti diucapkan dari saya. Kebaikan dari Allah. Saya tutup. Mungkin ya ada saya yang mau buka. Saya yang menutup kegiatan ini. Walaupun Bapak Kepala Sekolah mungkin ada kepentingan lain. Kita susut. Kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.